Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama di 1 Samuel 11. Dan sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita tinggikan namanya, dan kita berdoa, minta urapan Tuhan turun atas kita semua, sehingga kita dimampukan untuk sama-sama mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan bahkan kita mampu melakukannya. Mari kita sembah Dia. Kuria wata shanda karawata sikiko. Haleluya. Kuria wata shanda karawata sikiko. Haleluya. Terpuji syukur bagimu Tuhan. Yesus. Terima kasih setiap waktu.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas hidup kami, atas gereja-Mu Tuhan, dan bahkan atas bangsa-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kelepasan untuk kami, membawa mujizat untuk kami, dan bahkan Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang setiap hari taat dan setia belajar akan kebenaran firman-Mu, dan hamba percaya Tuhan, gak ada yang sia-sia di dalam Engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar urapan-Mu turun atas mereka, atas kami semua Tuhan. Kan kami dimampukan Tuhan untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan bahkan terlebih daripada itu Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Mampukan hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Pakai mulut bibir hamba Bapa sebagai alat-Mu untuk menyatakan apa yang Engkau firmankan di dalam kitab 1 Samuel ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan, kami siap belajar pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang baru saja bergabung di dalam kelas Bible Study Online CK7. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari 1 Samuel 11, di mana ini adalah satu perikop yang cukup menarik, dan kita sama-sama akan mengulas bagaimana di perikopnya dikatakan bahwa Saul menyelamatkan Yabesi. Nah, saya akan baca firman Tuhannya, dan gak terlalu banyak. Nanti saya akan coba lihat sampai di mana saya akan stop atau kita akan membaca seluruhnya. Di ayat yang pertama dikatakan, maka Nahas, orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas, orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Wow, serem banget ya Bapak Ibu ya, mata kanannya akan dicungkil untuk mengadakan perjanjian. Dan di ayat 3 dikatakan, para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea, Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu. Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Lalu mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya. Lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Dan ketika
para utusan kembali dan memberitahukan hal ini kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Sampai di situ dulu pembacaan kita hari ini. Nanti setelah acara ini Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai ayat ke-15, nggak terlalu banyak lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pasal-pasal sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari bahwa adanya Saul sebagai raja itu bukan karena apa-apa. Bukan karena Tuhan yang telah memilih Saul, tetapi karena desakan dari bangsa Israel yang begitu menginginkan raja sebagai pemimpin mereka. Sehingga pada saat itu terpilihlah Saul sebagai raja karena dilakukan undian. Nah, pada saat Saul dinobatkan sebagai raja, ada kelompok yang meragukan, bahkan memusuhinya. Itu kalau kita baca di pasal 10 ayat ke-27. Namun Tuhan memberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti bahwa tidak ada lagi yang perlu diragukan. Sebenarnya Tuhan itu yang mau menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel itu mau raja itu yang kelihatan. Raja yang memimpin mereka secara langsung tanpa perantara nabi-nabinya. Sehingga terjadilah hal seperti ini. Dan pada saat itu daerah Yabes Gilead dikepung oleh orang-orang Amon. Dan orang-orang Amon mengancam yang tadi sama-sama kita sudah baca, penduduk Yabes Gilead. Dengan dikatakan bahwa mata kanan mereka akan dicungkil. Nah, ancaman ini menjadi sesuatu yang mendatangkan rasa malu dan ketakutan kepada segenap orang Israel. Saya percaya, mana ada sih orang yang mau dicungkil mata kanannya sebagai bukti? Kan gak ada yang mau. Nah, sehingga pada saat itu mereka minta waktu supaya mereka berharap adanya penyelamat yang akan datang menyelamatkan mereka. Nah, pendek cerita, pada saat Saul mendengar tentang kabar itu, maka Roh Allah menguasai Saul. Dan akhirnya Saul mengajak seluruh orang Israel untuk bersama-sama melawan Nahas dan orang-orang Amon. Dan yang luar biasanya, Saul berhasil menggerakkan semua orang-orang Israel dengan jumlah yang begitu besar untuk bersatu dan mengalahkan musuh. Dan kemenangan Saul tersebut membuat Samuel bermaksud untuk membunuh orang-orang yang tidak suka akan penobatan Saul sebagai raja. Namun yang luar biasa, Saul mencegah hal itu. Dia mengajak semua orang itu hanya fokusnya sama Tuhan aja. Sama Tuhan satu-satunya yang telah menyelamatkan mereka. Gak usah fokus kepada yang lain. Gak usah ada rasa yang gak suka atau rasa marah atau rasa benci. Tapi fokus saja sama Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Samuel bersama dengan seluruh umat Israel, orang-orang Israel, akhirnya mereka ke Gilgal dan meneguhkan jabatan Saul sebagai raja. Dan mereka bersukaria akan semua hal itu. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Di sini kita bisa mempelajari bahwa kepemimpinan Saul itu sangat erat bergantung pada kepemimpinan Tuhan. Ketika Saul taat akan kepemimpinan Tuhan, maka Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi wibawa ilahi kepada Saul ketika Roh Allah ada di atas Saul. Kemenangan Saul ini adalah suatu kemenangan yang penting, Bapak Ibu sekalian. Karena di saat ini Saul belajar mengenal secara pribadi siapa Allahnya, siapa Allah yang memampukan dia, siapa Allah yang membela dia. Bagi bangsa Israel, kemenangan ini adalah kemenangan yang luar biasa karena pada saat itu mereka memuliakan Tuhan yang telah memilih Saul. Jadi, apa yang kita bisa pelajari juga hal kedua dari perikop ini, dari pasal ini, Tuhan bisa memakai masalah atau orang-orang di sekeliling kita yang gak suka sama kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Selama kita berpegang terus pada perintah Tuhan, selama kita nempel terus sama Tuhan,
selama kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, selama roh Allah ada atas hidup kita, maka Tuhan bisa memampukan, menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Dan sekaligus masalah yang ada di sekeliling kita bisa membentuk karakter kita. Bisa membentuk bagaimana kita semakin intim sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan lebih lagi dibanding mengandalkan diri sendiri. Saya percaya kalau seandainya saat itu tidak ada roh Allah yang menghinggap atau yang berkuasa atas Saul, belum tentu kejadian ini akan berakhir seperti itu. Dan semua bangsa Israel akan bersukaria. Akan tetapi, karena ada roh Allah atas diri Saul, sehingga dia dapat dimampukan, ada wibawa ilahi atas dirinya. Sehingga seluruh bangsa Israel nurut, taat kepada dirinya. Mari, saya ajak kita pada malam hari ini sama-sama mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Kita mengandalkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Dan kita undang roh Allah itu menaungi hidup kita masing-masing. Sehingga apapun permasalahan kita, apapun tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan tugas untuk berperang melawan manusia seperti zaman dahulu. Tetapi kita berperang melawan roh-roh yang ada di sekeliling kita. Kita dapat tugas yang luar biasa di dalam melayani Dia, melayani Tuhan, dan melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan pada saat ada wibawa ilahi atas hidup kita, maka kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada malam hari ini di kitab 1 Samuel 11. Kami mau Tuhan, hidup kami benar-benar mengandalkan Engkau. Dan kami belajar Tuhan, ketika Saul mengandalkan Tuhan, maka roh Allah berkuasa atas hidupnya, berkuasa atas dirinya. Sehingga ia dimampukan Tuhan untuk melawan para musuhnya. Dia dimampukan Tuhan untuk mengumpulkan bangsa Israel yang begitu besar. Karena itu ada wibawa ilahi dalam hidupnya. Tuhan, mungkin pada saat ini kami merasa gak mampu. Mungkin pada saat ini kami merasa hidup kami penuh dengan masalah tekanan dari orang-orang sekitar kami. Tapi Tuhan, kami benar-benar Tuhan mau mengandalkan Engkau. Gak ada yang lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap jemaat-Mu. Engkau yang tahu keberadaan mereka. Bagaimana saat ini posisi mereka satu persatu. Hamba berdoa Tuhan, biar roh Allah yang menaungi setiap hidup kami. Kami serahkan hidup kami total kepada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami total kepada Engkau Tuhan. Biar roh Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan kami raih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit dan kami mau menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu, materaikan Tuhan, materaikan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang terindah daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.